Halo semua, kali ini kita akan membahas sebuah wabah yang pernah terjadi tidak cuma di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Wabah tersebut adalah flu burung. Flu burung saat ini sudah menyebabkan wabah di berbagai negara di dunia. Walaupun wabah ini tidak menelan banyak korban sampai ribuan, tetapi wabah flu burung telah menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk negara yang terjangkit, terutama Indonesia, yang merupakan negara dengan tingkat wabah tertinggi di kala puncak wabah flu burung melanda. Hal ini telah memberikan banyak kerugian mulai dari musnahnya populasi hewan, termasuk unggas, burung liar, beberapa mamalia, serta merugikan mata pencaharian petani dan perdagangan pangan. Meskipun wabah ini sebagian besar mempengaruhi hewan, tetapi di beberapa kasus juga menimbulkan risiko bagi manusia. Pada awal 2024, wabah flu burung yang juga dikenal sebagai flu avian disebabkan oleh virus influenza telah menjadi perhatian dari berbagai organisasi seperti FAO, WHO, dan WWH yang mendorong negara-negara untuk bekerjasama lintas sektor untuk menyelamatkan sebanyak mungkin hewan dan melindungi manusia. Namun, seberapa parah virus influenza itu hingga banyak organisasi kesehatan dan negara di seluruh dunia merasa terancam akan kedatangan wabah ini? Mari kita bahas. Ini dia, avian influenza. Buat kalian yang lahir di tahun 2000-an, mungkin sebagian besar tidak tahu akan adanya wabah flu burung. Walaupun puncak wabah flu burung di dunia ada di sekitar tahun 2000-an. Karena pada masa itu, internet masih belum semudah sekarang. Informasi yang didapat hanya dari koran atau berita di televisi saja. Jadi, sejarah flu burung sebenarnya sudah sangat lama ditemukan. Flu burung yang juga dikenal sebagai influenza avian adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang menjangkit unggas. Namun, yang membuatnya menakutkan adalah kemampuannya yang dapat menular ke manusia, menyebabkan penyakit serius hingga fatal. Tapi, sebelum kita menjelajah lebih jauh, mari kita lihat bagaimana virus ini pertama kali muncul dan menjadi ancaman secara global. Flu burung pertama kali diidentifikasi pada tahun 1878. Seorang ilmuwan Italia bernama Dr. Peruncito mempublikasikan penemuan yang terkait dengan penyakit yang menyerang unggas di Italia. Namun pemahaman tentang penyakit ini pada waktu itu masih sangat terbatas. Kemudian pada tahun 1901, peneliti mengisolasi virus flu burung pertama kali dari seekor burung bangkai. Virus ini kemudian dikenal sebagai virus flu tipe A yang merupakan penyebab utama flu burung. Lanjut pada tahun 1955, para peneliti di Skotlandia berhasil mengisolasi virus dari seekor burung liar yang kemudian dikenal sebagai virus flu burung. Penemuan ini merupakan langkah penting dalam pemahaman kita tentang flu burung. Dan pada tahun 1961, terjadi wabah flu burung pertama kalinya yang diketahui dengan jelas pada unggas peliharaan di Skotlandia. Wabah ini memicu penelitian yang lebih intensif tentang virus flu burung. Masuknya wabah membuat ahli kesehatan dan pejabat pemerintah Skotlandia bergerak cepat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi situasi saat itu. Tim ahli kesehatan melakukan investigasi untuk melacak asal-usul virus dan bagaimana virus tersebut bisa menyebar. Setelah investigasi yang cukup panjang, akhirnya virus diidentifikasi sebagai H5N1, strain flu burung yang sangat patogen. Setelah berhasil melakukan identifikasi penyakit, pemerintah Skotlandia langsung memberikan pembatasan ketat pada pergerakan unggas untuk mencegah penyebaran virus. Peternakan yang terkena virus dikarantina, dan unggas yang terinfeksi dimusnahkan serta petugas kesehatan melakukan penyemprotan desinfektan di area yang terdampak. Pemerintah Skotlandia bekerjasama dengan organisasi kesehatan internasional seperti WHO untuk mendapatkan informasi dan bantuan, serta ahli kesehatan dari berbagai negara diundang untuk berkonsultasi dan membantu menangani wabah kala itu. Upaya yang dilakukan oleh ahli kesehatan dan pejabat pemerintah Skotlandia berhasil mengendalikan wabah flu burung dalam beberapa bulan. Wabah flu burung di Skotlandia pada tahun 1961 memiliki dampak yang signifikan pada peternakan unggas. Wabah flu burung menyebabkan kematian massal unggas di peternakan. Diperkirakan lebih dari 200.000 unggas mati akibat virus H5N1. Banyak peternak unggas mengalami kerugian ekonomi yang besar. Terlebih lagi, untuk mengendalikan wabah, pemerintah melakukan pemusnahan unggas secara besar-besaran. Jutaan unggas dimusnahkan dan ini menyebabkan lebih banyak kerugian bagi peternak unggas. Hingga akhirnya, banyak peternak unggas terpaksa harus gulung tikar kala itu.
Dengan munculnya wabah flu burung, wabah ini memicu penelitian yang lebih intens tentang virus flu burung. Pemahaman dunia tentang flu burung secara signifikan meningkat pada tahun 1997 ketika kasus flu burung untuk pertama kalinya menginfeksi manusia. Kasus ini dilaporkan di Hong Kong, tepatnya pada bulan Mei 1997. Sebuah wabah flu burung yang melibatkan virus H5N1 menyebabkan infeksi pada 18 orang dan 6 diantaranya meninggal dunia. Ini menjadi perhatian global karena merupakan insiden pertama virus flu burung yang secara langsung menginfeksi manusia. Pada tanggal 3 Mei 1997, seorang anak berusia 3 tahun di Hong Kong mulai menunjukkan gejala flu yang parah setelah mengunjungi sebuah pasar unggas. Gejala anak ini termasuk demam tinggi, batuk, pilek, dan kesulitan bernafas. Anak tersebut kemudian dirawat di rumah sakit, namun kondisinya memburuk dan ia meninggal pada tanggal 13 Mei 1997. Setelah kematian anak tersebut, otoritas kesehatan Hong Kong melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus-kasus flu yang tidak biasa. Virus influenza tipe A berhasil diisolasi dari bocah tersebut, tetapi virus ini tidak dapat ditentukan subtipenya. Ilmuwan di Tiongkok mengirim sampel ke CDC dan pusat penelitian influenza lainnya. CDC di sini merupakan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit, Central of Disease Control and Prevention, yang merupakan badan departemen kesehatan dan layanan masyarakat. CDC bersama dengan ilmuwan di Inggris dan Belanda secara independen mengidentifikasi virus ini sebagai influenza A H5N1. Penemuan ini mengkhawatirkan karena sebelumnya ilmuwan percaya bahwa virus influenza burung memerlukan perantara babi sebelum dapat menginfeksi manusia. Jadi, pada pemahaman sebelumnya, flu burung harusnya hanya dapat menginfeksi manusia lewat perantara, tidak bisa menularkan langsung antara unggas ke manusia. Namun, bukti ilmiah menunjukkan bahwa influenza tipe A H5N1 telah melompati batas spesies antara manusia dan burung. Mereka menemukan bahwa sejumlah kasus flu parah pada manusia terkait dengan virus flu burung H5N1. Sebagian besar kasus tersebut terjadi pada mereka yang memiliki kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Datangnya wabah flu burung membuat banyak peneliti mulai mencari cara menanggulangi wabah tersebut. Penularan lebih lanjut menimbulkan kekhawatiran bahwa pandemi influenza baru yang mematikan sedang mengintai. Sebuah tim ilmuwan CDC membantu Departemen Kesehatan Hong Kong dalam penyelidikan epidemi yang disebabkan oleh virus influenza baru ini. Tujuan mereka adalah mendeteksi dan menyelidiki kasus-kasus baru serta menemukan sejauh mana infeksi ini menular, baik dari orang ke orang, burung ke manusia, atau keduanya. Untuk menentukan apakah penularan dari orang ke orang benar-benar terjadi, CDC dan Departemen Kesehatan Hong Kong perlu memeriksa apakah ada paparan bersama di antara para korban dan memantau kemunculan kasus baru. Selain kasus pada manusia, influenza tipe A H5N1 menyebar di pasar unggas Hong Kong. Sejak Maret 1997, peternakan unggas di Hong Kong mengalami wabah H5N1 yang berlanjut hingga musim dingin. Melalui penyelidikan Departemen Kesehatan, diketahui bahwa interaksi dekat dengan unggas yang terinfeksi adalah sumber epidemi ini. Pada tanggal 28 Desember 1997, otoritas Hong Kong mengambil keputusan sulit untuk memusnahkan 1,6 juta unggas di pasar unggas Hong Kong. Tidak hanya itu, pemerintah juga menghentikan impor unggas dari pasar tetangga dan menerapkan kebijakan ketat terkait perdagangan unggas. Pemusnahan besar-besaran kala itu menuai berbagai kritik dari berbagai sisi. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian bagaimana penularan virus flu burung ini terjadi. Meskipun banyak kontroversi karena biaya yang mahal serta belum adanya kepastian bagaimana penularan ini terjadi, tindakan pemusnahan unggas ini terbukti berhasil menghentikan penyebaran virus dan melindungi masyarakat Hong Kong. Terlebih pada saat itu, vaksin untuk flu burung belum tersedia, hingga pemusnahan menjadi langkah yang krusial. Sampai saat ini, belum ada vaksin khusus yang dapat mencegah flu burung H5N1. Namun, ada beberapa vaksin yang mungkin masih bisa membantu seperti vaksin influenza. Namun, vaksin ini lebih ditunjukkan untuk virus flu burung H1N1. Meskipun demikian, vaksin ini belum secara khusus mengatasi H5N1. Industri vaksin biasanya belum bergerak jika temuan kasusnya masih minim. Namun, ketika jumlah kasus meningkat, penelitian lebih lanjut dan uji klinis perlu dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang lebih spesifik lagi.
Meskipun belum ada vaksin khusus, langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk mencegah penularan flu burung termasuk melakukan vaksinasi flu tahunan dan mengurangi resiko kontak dengan unggas merupakan langkah yang tepat. Puncak wabah flu burung di dunia terjadi pada tahun 2003 sampai 2006. Pada tahun tersebut, terdapat sampai 115 kasus flu burung yang dilaporkan di 15 negara dengan 55 kematian. Di Asia ada Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand, Kazakhstan, Turki, Irak, Pakistan, dan India. Di Afrika ada Nigeria dan Mesir. Di benua Eropa ada Italia dan Yunani. Dan terakhir, di Amerika Serikat. Negara yang paling terkena dampak adalah Indonesia, yang menjadi negara dengan kasus flu burung terbanyak, yaitu 55 kasus dan 33 kematian. Dan kemudian ada Mesir yang menempati urutan kedua dengan 24 kasus dan 15 kematian. Dan Vietnam menempati urutan ketiga dengan 12 kasus dan 6 kematian. Indonesia yang menjadi negara dengan penyebaran wabah terbesar saat itu telah menciptakan gelombang kepanikan di masyarakat. Kasus pertama teridentifikasi mengakibatkan kematian massal pada unggas. Sementara dampaknya pada manusia juga menjadi perhatian serius. Ini adalah awal dari periode ketidakpastian dan kekhawatiran di negara ini. Flu burung pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 2003. Pada bulan September dan Oktober 2003, terjadi wabah kematian unggas pada peternakan ayam di Jawa Timur dan Jawa Barat, yang kemudian diidentifikasi sebagai virus influenza A subtipe H5N1. Namun pemerintah secara resmi baru mengumumkan terjangkitnya wabah flu burung pada 3 Februari 2004. Infeksi dilaporkan di 9 provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali. Pada 10 Juli 2007, pemerintah menyatakan bahwa flu burung telah mewabah di 31 provinsi dalam rentang waktu 4 tahun, yaitu sekitar Desember 2003 hingga Desember 2007. Wabah flu burung mengakibatkan lebih dari 16 juta kematian unggas di seluruh Indonesia, baik akibat penyakit maupun pemusnahan. Kerugian ekonomi akibat wabah ini antara tahun 2004 hingga 2008 diperkirakan sebesar 4,3 triliun. Beberapa provinsi seperti Maluku dan Maluku Utara telah ditetapkan sebagai zona bebas flu burung pada unggas. Papua juga mendapatkan status bebas pada tahun 2017. Ciri-ciri unggas yang memiliki kemungkinan mengidap flu burung kala itu ialah unggas mengalami pembekakan di kepala dan gelambir, perubahan warna pada kepala dan gelambir menjadi kebiruan, kehilangan nafsu makan, tampak depresi, mengalami diare atau kesulitan bernapas secara teratur, mengeluarkan air liur dari mulutnya, atau memiliki bintik-bintik di dada atau di kaki, dan kematian mendadak. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi wabah flu burung saat itu, mulai dari berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian berkoordinasi dengan kabupaten atau kota, dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia, untuk bekerja sama dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan serta sektor terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian flu burung pada manusia. Selain itu, meningkatkan kapasitas laboratorium puskesmas untuk memeriksa sampel dari kasus dengan gejala suspek flu burung. Pada daerah yang menjadi area terdampak wabah flu burung, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam penemuan kasus suspek flu burung di daerah yang terjangkit. Tim juga diintensifkan untuk mendeteksi epidemiologi di lapangan. Tidak itu saja, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri, penumpang di pelabuhan, bandara udara, dan pos lintas batas darat negara ditingkatkan. Kantor Kesehatan Pelabuhan diminta melakukan pemeriksaan dan penanganan kasus jika ditemukan pelaku perjalanan yang memiliki gejala flu burung sesuai pedoman yang berlaku. Semua instansi juga diharuskan melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat apabila ditemukan kasus suspek flu burung. Beberapa faktor yang menyebabkan puncak wabah ini terjadi adalah perdagangan unggas yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor utama penyebaran virus flu burung. Kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi menyebabkan penyebaran wabah lewat aktivitas dan produk unggas terinfeksi seperti saat membersihkan kandang atau memotong daging unggas yang dapat menyebabkan penularan virus ke manusia. Dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang virus flu burung di masyarakat menyebabkan terlambatnya diagnosis dan pengobatan saat itu.
dengan datangnya wabah flu burung menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi yang besar di berbagai negara. Selain itu, menimbulkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Upaya pengendalian wabah telah dilakukan pemerintah di berbagai negara dengan melakukan pemusnahan unggas secara besar-besaran untuk mengendalikan penyebaran virus. Vaksinasi unggas dilakukan untuk mencegah penularan virus flu burung dan edukasi publik dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang flu burung dan cara pencegahannya. Setelah tahun 2008, kasus flu burung mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Upaya pengendalian wabah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat internasional terbukti efektif dalam menekan angka kematian dan penyebaran virus. Dengan semakin seringnya edukasi ke masyarakat tentang wabah flu burung dan pencegahannya, hal ini membuat masyarakat menjadi lebih sadar dan waspada terhadap virus flu burung, sehingga mereka lebih hati-hati dalam kontak dengan unggas. Walaupun wabah flu burung telah mereda, ancaman tetap masih ada dan mungkin masih bisa menyerang kembali ke manusia. Jadi pencegahan dan kewaspadaan tetap penting dalam menghadapi potensi kemungkinan kembalinya serangan wabah flu burung pada manusia. Pemerintah harus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman flu burung. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus tetap ikut andil dalam hal ini dan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta segera melapor jika ada tanda-tanda kematian massal pada unggas di sekitar kita. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.